Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, syahidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usini wa usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Al-ayat. Hadirin jamaah salat Jum'ah, para hamba Allah yang salih, para salihin yang dimuliakan Allah SWT, yang dirahmati Allah SWT. Marilah pada awal ibadah tidak lupa senantiasa kita mengajak untuk senantiasa memanjatkan puji-pujian sebanyak-banyaknya, pujian syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang selalu terlimpah kepada kita semua. Terlebih-lebih pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, kita masih diberi ketakwaan yang kokoh, kita masih diberi keikhlasan untuk melangkahkan kaki menuju Baitullah ini, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sekaligus menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim dengan salat Jum'ah berjamaah. Puji syukur kita panjatkan Allah atas karunia sehat wal afiat kepada jasad badan kita, sehingga dengan kesehatan kita bisa berkarya, bekerja, beribadah, menyempurnakan amanah kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hari yang berbahagia ini masih saya sampaikan beberapa pesan mudah bermanfaat berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana kegiatan agama, kegiatan keagamaan masih sangat berkurang, belum bisa aktif seperti sedia kala. Terniya majelis-majelis taklim, majelis kajian, pengajian masih belum bisa dilaksanakan. Bahkan jamaah salat pun di masjid masih sangat memprihatinkan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sehingga pembinaan umat pun dalam kondisi menjadi persoalan. Praktis umat Islam kualitasnya tergantung daya tahan masing-masing dalam kondisi seperti ini.
praktis di saat kurangnya interaksi dalam majelis, di mana dalam majelis itu kita saling memotivasi, saling mengingatkan, saling menguatkan iman, saling berbagi ilmu agama, sehingga umat Islam tetap dalam rel ketaatan dan imannya terjaga dalam kondisi krisis interaksi saat ini. Hadirin dirahmati Allah, apalagi ada kelas atau tingkat pemahaman dan pengamalan agama bagi kalangan tertentu yang masih labil, yang rentan terhadap dampak krisis ini. Kita khawatirkan ilmu dan amalnya tidak bertambah dan akhlaknya cenderung melemah. Maka pengawasan pribadi, setiap individu muslim, pribadi muslim yang paling menentukan untuk menjaga iman dan amalnya di saat masih berlakunya pembatasan sosial, pembatasan interaksi komunitas muslim pada saat ini. Nah, apa bentuk pengawasan pribadi dan pengawasan melekat bagi kita semua umat Islam? Hadirin rahimani Allah, walaupun sering kali saya sampaikan, bentuk pengawasan pribadi, pengawasan melekat bagi kita umat Islam agar terjaga kualitas iman dan takwanya tidak ada lain, yaitu adanya rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Sifat khauf, sifat takut kepada Allah. Inilah benteng terakhir bagi iman dan akidah umat, terlebih-lebih dikala seringnya menyendiri, seringnya membatasi diri, atau dibatasi karena kondisi. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika ada rasa takut kepada Allah, ketika ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, ketika di saat dia sendiri umat Islam itu, maka hakikatnya dia sedang bersama Allah SWT, dan Allah pun akan menjaga dan membimbingnya. Maka kita semua dan panjenengan semua, para pembimbing umat, para pembina keluarga, pembina umat, mungkin tidak terlalu khawatir terhadap saudara kita saat ini yang terhalang untuk saling bertemu, saling berinteraksi. Rasa takut kepada Allah inilah penjaga iman kita masing-masing dalam kondisi apapun. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 175, wa khaufuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku jika engkau benar-benar orang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT memuji ahli khauf, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, memuji dalam Al-Quran dan berjanji akan menyegerakan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'minuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha safiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khauf, rasa takut kepada Allah, adalah cambuk yang dengannya Allah SWT
mendorong hambanya untuk tekun dan disiplin dalam menunaikan ibadah dengan segala bentuknya. Kita bekerja, mencari nafkah, menuntut ilmu untuk diamalkan, dan aktivitas apapun supaya mereka meraih kedekatan di sisi Allah. Dengan rasa takut, adanya rasa takut, anak akan taat berbakti kepada orang tuanya lantaran khauf, rasa takut kepada Allah. Orang yang berbisnis, berdagang, bekerja akan jujur lantaran khauf, punya rasa takut kepada Allah. Orang yang dalam bepergian karena Allah akan selalu ditemani rasa khauf, rasa takut kepada Allah dalam setiap perjalanannya. Demikian juga ahli ibadah akan selalu menangis karena takut kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, khauf, rasa takut itu adalah bagai pelita penerang hati yang dengannya seseorang dapat melihat baik dan buruknya sesuatu. Ketika seseorang takut kepada sesuatu, pasti dia akan lari menjauhinya. Kecuali takut kepada Allah, maka dia, orang itu akan membuat orang tersebut akan mendekati kepada Allah. Takut kepada Allah akan mendekati, justru mendekati kepada Allah, mendekati untuk mohon agar dikasihani, dirahmati, diampuni, diridhai, karena tak satu pun makhluk yang mampu berlari darinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, rasa khauf kepada Allah yang tertanam dalam hati seseorang hamba akan membakar bibit maksiat yang ada dalam dirinya, dan otomatis mengendalikan hawa nafsunya karena takut akan azab yang pedih yang tak terhingga setelahnya. Kanjeng Nabi Rasul bersabda, al-usul khulu khair khauf min Allah. Awal mula atau asas segala kebaikan adalah takut kepada Allah. Rasul bersabda pula dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah ta'ala. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benteng keimanan. Dalam arti bahwa orang yang tidak mempunyai rasa takut, rasa khauf, maka otomatis tidak ada lagi kontrol melekat, pengawasan, pengendali diri. Maka dengan demikian tidak ada lagi penghalang dari melalaikan kewajiban sebagai hamba, dan akhirnya terjatuh ke dalam dosa, bahkan bisa juga dengan mudah mengubah imannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua tugas kita sebagai hamba Allah. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Tugas yang kedua, menjauhi dan meninggalkan larangan Allah. Nah, yang kedua ini ya sekalian, yang paling berat. Maka hanya dengan perasaan khauf, rasa takut kepada Allah lah sebetulnya dua-dua kewajiban kita ini, dua-duanya kewajiban kita ini bisa kita laksanakan dengan baik. Sekali lagi, tanamkan rasa takut kepada Allah dalam keluarga kita masing-masing, anggota keluarga kita, kepada sanak saudara kita yang jarang bertemu. Insya Allah dengan rasa takut kepada Allah itu benih untuk menuju ketaatan, karena dia akan mampu menjaga diri supaya kontrol melekat dirinya atas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa tawwabur rahim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala min ibadihil mukhlisin wa wafaqqana lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul huda ila siratal mustaqim. Fa salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'si wan nuzur. Amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua sedikit menegaskan bahwa rasa takut kepada Allah, rasa khauf kepada Allah sebetulnya sebagai cambuk dari Allah untuk mengiring hamba-hambanya menuju ketaatan dan menuju kesinambungan ilmu dan amal untuk mencapai kedekatan kepada Allah. Kemudian manfaat takut kepada Allah membuat hamba selalu waspada, selalu ada rasa wira', ada takwa, ada zikir dan lain sebagainya, sehingga seluruh amalnya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Rasa takut atau rasa khauf yang benar harusnya berefek pada amal seseorang hamba. Kita berdoa sekalian, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dianugerahi rasa takut, rasa khauf, sehingga kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah di akhir kelak. Dan kita dengan anugerah rasa khauf tadi, semoga kita termasuk hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, marilah kita akhiri Jumat siang hari ini, pada Jumat siang hari ini, dengan bermunajat kepada Allah, tentu saja untuk kebaikan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in warda ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma farham walidina kama rabbayana shighara. Allahumma farham walidina kama rabbayana shighara. Allahumma farham walidina kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salamatan alaina salimna wa salim azwajina auladina wa dhurriyyatina wa amalan salim a'malana min bala'i dunya wa adabil akhirah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana ووزع رزاقنا وإلى الخير خريبنا وأن سريع بعيدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
Allahumma na'udzubika min jahdil bala'i wa darakis saqal wa su'il qada wa samadatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrallahi akbar.